Kabar bahagia datang dari Erika Karlina. Hari ini 1 Agustus 2025 melahirkan anak pertama bernama Andrew Rexy Neil di salah satu rumah sakit di Jakarta. Lantas bagaimana bahagianya Erika Karlina lahiran anak pertama dan apa arti nama dari anak Erika tersebut? Apa yang menyebabkan kelahiran lebih cepat dari prediksi dokter? Lantas bagaimana respon DJ Panda setelah mengetahui Erika telah melahirkan? Geger postingan Rizky Alatas yang menyebut toilet umum diduga oleh netizen ditujukan untuk Erika Karlina. Hal itu ditulis Rizky Alatas menanggapi komentar netizen atas postingannya di akun sosial media pribadinya. Dalam komentarnya, Rizky Alatas tidak menyebut nama, juga inisial. Namun postingannya ini menuai banyak komentar netizen. Dan netizen dalam komentarnya menduga yang maksud Rizky Alatas adalah kasus Erika Karlina dan juga DJ Panda. Namun, dari ratusan komentar netizen, komentar salah seorang netizen yang rupanya menuai sorotan Rizky Alatas sehingga muncul adagium toilet umum. Lantas, seperti apa postingan lengkap artis Rizky Alatas yang menuai banyak komentar netizen tersebut? Benarkah di tengah panasnya kasus dengan Erika Karlina, DJ Panda sudah manggung lagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Diketahui hari ini Erika telah melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Andrew Rexy Neil. Dalam proses melahirkan sang kekasih Bravey pun setia mendampingi. Hal itu dibagikan sendiri oleh Bravey di akun sosial media pribadinya. Tidak hanya kekasih, sahabat Erika yaitu Fuji membagikan momen bahagia atas kelahiran anak pertama dari Erika di sosial medianya dengan caption "You are so loved, Andrew". Inilah sederet kebahagiaan Erika saat sang buah hati telah lahir ke dunia. Petualang anak yang penuh dengan belas kasih dan juga pemberani. Pembukaan 1 jadi harus buru-buru. Rencana mereka kemarin tuh kan check up doang. Mau check up doang, ternyata waktu dicek sama dokter udah pembukaan. Jadi mau nggak mau kemarin harus dicepetin lahirannya. Jadi nggak bisa sesuai tanggal 8 yang kemarin dugaan. Itunya apa, HPP ya kalau nggak salah namanya. HPL ya, itulah. Jadi dicepetin harus malam itu juga karena takutnya kalau pembukaannya terlalu besar nggak bisa sesar, jadi harus normal. Jadi mau nggak mau malam itu sesar. Baik banget. Dia well banget, mentalnya juga udah balik. Ya mungkin new chapter lah buat kita berdua, terutama Erika ya, dengan lahirnya Andrew menjadi chapter baru dan semoga ya bisa memulai segala sesuatunya terlepas dari segala kesalahannya lah. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Gue deg-degan banget gitu. Karena semuanya pertama kali kan, Erika pertama, saya juga pertama. Bahkan belum nyangka kalau secepat semalam. Karena dugaannya tanggal 8. Yang pasti senang banget dan lega sih. Perasaan yang paling kerasa sekarang lega, tenang karena sehat-sehat semuanya juga. Erikanya sehat, bayinya sehat. Tadi lagi belajar jalan, memang karena masih ada pendarahan jadi belum boleh terlalu banyak berdiri aja. Karena masih latihan jalan doang tadi sekali. Terima kasih banyak buat supportnya. Terus dukung Erika, tapi bukan perbuatan yang kemarin dilakuin, itu semua kesalahan yang harus diterima. Kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi ibu yang baik dan juga Andrew menjadi anak yang baik juga dan menjadi pahlawan buat ibunya. Betul, ada pengaruh dari kesehatan. Kalau kata dokter, ini sih kalau kata dokter ya, katanya ada ngaruh dari stres, ada ngaruh juga dari mungkin banyak pressure yang dialami. Terus udah sering flag, ternyata flagnya itu dari pembukaan 1 dan waktu Erika mau pulang nggak dikasih. Kalau mau pulang bahaya karena itu udah pembukaan 1.
kalau dia pulang bisa jadi 4 atau 5 pembukaannya, dan itu takutnya nanti jadi normal. Jadi buru-buru diantisipasinya harus malam itu sesar gitu. Mengejutkan ini, respon DJ Panda saat mengetahui kelahiran Erika, dia menulis sebuah caption manis. "Selamat datang ke dunia, Andrew Rexy Neil. Kehadiranmu adalah bukti bahwa cinta Tuhan tak pernah kehabisan cara untuk mengejutkan dunia dengan keajaiban. Semoga tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, penuh kasih, dan kelak jadi pribadi yang membawa terang bagi sekelilingnya. Semoga Tuhan limpahkan kesehatan, kekuatan, dan ketenangan dalam setiap langkah merawat titipan terindah ini. Semoga cinta di rumahmu selalu cukup untuk membesarkan Andrew dengan bahagia, iman, dan harapan yang tak pernah padam disusun dengan emoticon love." Di tengah ramainya pengakuan Erika Carlina terkait kehamilan dirinya di luar nikah, lalu muncul pengakuan dari DJ Panda sebagai pria yang bertanggung jawab atas kehamilan Erika Carlina. Selebriti Rizky Alatas membuat postingan menohok di sosial media pribadinya terkait kasus yang disebutnya selebgram yang tekdung duluan sama DJ. Seperti inilah tulisan menohok Rizky Alatas yang diduga ditujukan kepada Erika. "Lagi sering lewat kasus selebgram tekdung duluan sama DJ, tapi yang kena cancel cuman di DJ-nya aja. Padahal si selebgram ceweknya juga anak party, suka bungkus-bungkus cowok, terus pas dia hamil dia curhat di podcast yang katanya smart people. Kalau smart ngapain podcast orang begituan? Di podcast itu si cewek minta iba dan perlindungan netizen." Rizky Alatas tidak menulis siapa yang ia maksudkan dengan komentarnya ini, karena ia pun tidak menulis nama ataupun inisial kasus siapa yang ia maksudkan. Namun, komentar netizen pada postingan tersebut menduganya diarahkan kepada kasus Erika Carlina dan DJ Panda. Di antaranya sebagai berikut. "Bang, perasaan dalam podcast Simba R nggak pernah ngomong kalau dia korban deh. Dia justru mengakui kalau dia yang salah dan mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Yang buat dia angkat bicara itu karena si Panda mengusik dia dengan grup yang bernada ancaman terhadap dia dan bayi yang akan dia lahirkan. Nggak ada yang pantas dinormalisasi." Komentar netizen seakan meluruskan masalah jika yang dimaksudkan dari postingan Rizky Alatas tersebut adalah benar ditujukan untuk kasus Erika Carlina dan DJ Panda. Di antara banyaknya komentar netizen dalam postingan Rizky Alatas tersebut, tampaknya hanya satu komentar dari netizen yang cukup menarik perhatian Rizky Alatas untuk ia balas. Netizen tersebut berkomentar sebagai berikut. "Selagi bukan urusan kita, nggak usah ikut campur." Jawaban Rizky Alatas atas komentar netizen ini pun terbilang menohok dan membuat geger jagat maya. "Gak nyampurin, cuman ngasih tahu semua aja, toilet umum, jangan dikasih panggung, apalagi didukung." Jika benar dugaan netizen bahwa komentar Rizky Alatas tersebut ditujukan kepada kasus Erika Carlina dan DJ Panda, lantas benarkah netizen pun menduga bahwa yang dimaksud Rizky Alatas dengan adagium toilet umum tersebut diduga ditujukan kepada Erika? Terkait kalimat tersebut, Rizky Alatas belum bisa dihubungi tim intens investigasi untuk mendapatkan klarifikasinya. Di sisi lain, dalam akun sosial medianya, DJ Panda memposting video dirinya kini kembali tampil di panggung musik pasca ia dikabarkan diboikot. Bahkan, ia juga memamerkan dirinya yang tengah mempromosikan bisnis-bisnis keluarganya. Hal itu ia lakukan usai membuat pengakuan atas kesalahannya telah menghamili Erika Carlina. Seperti inilah postingan DJ Panda di sosial media.
Sebelumnya, DJ membuat postingan video permintaan maafnya kepada Erika Carlina dan DJ Bravi di akun sosial media pribadinya. Namun video postingan kedua tersebut kini telah dihapus lagi. Video tersebut merupakan tanggapan DJ Panda atas curahan hati Erika Carlina di sosial media. Dalam curahan hatinya, Erika menuding DJ Panda sebagai orang yang telah membongkar kondisi kehamilan dirinya di grup fanbase-nya, sehingga ia dibully oleh fans DJ Panda, yang efeknya Erika merasa tidak nyaman lagi keluar rumah ataupun check up kandungan ke rumah sakit. DJ Panda untuk kedua kalinya meminta maaf kepada Erika atas semuanya yang sudah terjadi, atas sikap, perilaku, dan ucapannya yang kasar dan tidak sopan kepada Erika Carlina. Ia juga meminta maaf soal gimmick yang pernah ia lakukan di sosial media. Terkait pengancaman terhadap Erika Carlina, DJ Panda mengakui bahwa hal itu ia lakukan lantaran terpicu oleh postingan Erika di sosial media. DJ Panda juga meminta maaf kepada Erika Carlina dan DJ Bravi karena dirinya telah ceroboh dalam berkata-kata. DJ Panda berharap bisa bertemu Erika dan DJ Bravi untuk meminta maaf secara langsung kepada keduanya dengan setulus hatinya. Halo, saya Panda. Di sini saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi. Dari perihal live saya yang sikap, perilaku, dan ucapan yang kasar dan tidak sopan, saya sadari saya tidak baik dan banyak salah. Dan ucapan soal gimmick itu terlontar spontan tanpa saya pikir panjang. Saya juga akui saya salah. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika karena saya ceroboh dalam berkata-kata dan saya menyakiti hati Erika atas semua kecerobohan saya ini. Satu hal yang mengenai parodi, saya berusaha menolak. Di sini saya yang salah karena saya kurang tegas dalam menolak. Sekali lagi saya akui saya salah dan dengan kerendahan hati saya meminta maaf sebesar-besarnya pada Erika dan Kobrevi. Ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya dan menyadarkan saya untuk berubah dan lebih baik lagi dalam hidup saya. Untuk Erika, dengan kerendahan hati dan tulus hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya sudah menyakiti hati Erika. Maafkan sikap dan perilaku saya. Saya terlalu nakal dan tidak berpikir panjang untuk bertahan demi Erika. Benar-benar menyesal. Untuk Kobrevi, saya Panda, saya juga meminta maaf untuk semuanya yang sudah saya lakukan. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika dan Kobrevi secara langsung dengan tulus hati saya. Mengejutkan. Aksi Rizky Alatas menulis toilet umum yang diduga netizen ditujukan untuk Erika Carlina. Lantas, benarkah Denny Sumargo sampai mengaku siap salah pasca DJ Panda disebut berbohong dalam keterangannya di podcast Densu? Dalam prahara Erika Carlina versus DJ Panda, sosok Denny Sumargo yang telah memberi ruang kepada DJ Panda untuk membuat klarifikasi sempat dinilai netizen tidak netral dalam prahara kedua belah pihak.
Ditemui awak media baru-baru ini, Denny Sumargo menyebutkan bahwa hal itu tidak perlu dibahas lagi, biar reda dengan sendiri, dan masalahnya pun ia nilai sudah selesai. Menurut Denny Sumargo, biarkan semuanya menyelesaikan masalah di ranah pribadi. Terkait dirinya dituding terlalu memihak serta tidak netral dalam urusan kasus Erika Carlina dan DJ Panda, Denny Sumargo siap disalahkan. Namun apa yang telah ia lakukan adalah demi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Siap salah, gue memang gak netral di podcast kedua itu. Karena podcast pertama sama Panda masih banyak yang dia belum bisa jujur dan terlihat seperti pengecut dan masih bohong. Maka setelah podcast pertama itu gue doa, kalau Tuhan mengirimkan dia ke gue, bagaimana cara gue menolongnya? Karena dua-duanya salah dalam hal ini. Tulis Denny Sumargo di akun sosial medianya menjawab tudingan netizen. Panda itu gimana kok? Tanggapannya kok? Gak usah dibahas lagi lah, biar udah sendiri aja, orang udah kelar juga. Biar semuanya menyelesaikan di ranah pribadi aja ya. Tapi dari komenan netizen dirimu terlalu memihak gitu. Kok gimana kok tanggapannya? Dibilang tidak netral kok. Tidak netral gimana kok? Iya. Saya siap salah. Yang terbaik lah untuk dua belah pihak lah, karena kan masalah-masalah itu. Menurut Denny Sumargo, ketika itu ia hanya memberikan wadah kepada DJ Panda untuk mengklarifikasi terkait permasalahan dengan Erika Carlina. Denny Sumargo mengaku tak bermaksud untuk memberikan dukungan kepada salah satu pihak. Menurut Denny Sumargo, perjumpaan awal mulanya dengan DJ Panda melalui salah satu kenalannya. Kemudian ia bertemu DJ Panda. Denny Sumargo menepis tudingan publik soal dirinya membantu DJ Panda untuk melakukan pembelaan diri di hadapan publik dari tudingan Erika Carlina. Ia memiliki alasan tersendiri mengundang DJ Panda untuk menceritakan masalahnya dengan Erika Carlina. Menurutnya, ia bukan membantu DJ Panda karena di wadah itu dirinya hanya memberikan kesempatan kepada DJ Panda untuk menceritakan versi dia saja dari parahara tersebut. Sebenarnya sih kalau dibilang membantu nggak juga ya, karena di situ kan gue cuma memberikan kesempatan beliau untuk menceritakan versi dia aja supaya bisa diselesaikan, narasi itu bisa diselesaikan di publik dengan baik kan ya. Karena isu seperti ini kan tidak bagus ya. Jangan sampai akhirnya malah menimbulkan polemik di masyarakat gitu. Kalau gue membela pihak sebelah, pasti gue juga nggak akan kasih tempat juga kan. Dan juga gue nggak akan berusaha untuk membuat situasi di mana akhirnya orang bisa kasihan lah, berempati sama si DJ Panda kan. Tapi kan gue juga tidak melepas bahwa ini kan kesalahan dua belah pihak ya, yang harusnya bisa dibereskan secara pribadi. Kalau tanya saya ya, kalau tanya pendapat pribadi saya, dua-duanya salah, dua-duanya harus belajar membereskan. Mengejutkan, Denny Sumargo sampai lakukan hal ini usai DJ Panda disebut berbohong. Lantas, seperti apa proses hukum pasca Erika Carlina melaporkan DJ Panda ke polisi terkait dugaan pengancaman terhadap dirinya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Erika Carlina sebelumnya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas laporan polisi terkait dugaan pengancaman yang ia layangkan atas DJ Panda sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 24 Juli 2025. Ketika itu, Erika juga membawa serta sejumlah bukti dan beberapa orang saksi. Bukti-bukti yang diserahkan Erika kepada polisi terkait pengancaman yang diduga dilakukan DJ Panda, di mana bisa berbahaya atas janin yang ada dalam kandungan Erika. Dugaan pengancaman tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 2025.
Hal itu juga sebagai bentuk rasa tanggung jawab Erika sebagai seorang calon ibu untuk mengandung, nantinya melahirkan, lalu membesarkan putranya kelak. Adapun saksi yang disodorkan ada 2 orang, yaitu anggota grup fanbase DJ Panda yang beranggota 500 orang. Terkait klarifikasi dari DJ Panda yang sudah mengakui benar adanya pengancaman dari pihaknya dan meminta maaf, hal itu terjadi setelah laporan polisi dibuat Erika. Erika juga menjelaskan kronologi aksi dugaan pengancaman dari DJ Panda kepada dirinya melalui grup fanbase-nya. Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan. Ngasih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku. Sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Ini memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Ada 500 orang ya di dalam grup itu, cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Bulan Juli, 21 Juli. Melaporkannya sejak kapan, Kak? Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Ded. Ya terlapornya yang kalian udah tahu itulah. Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu. Kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terfikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok. Aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil nutupin ini kok. Mengingat dia akan menjadi calon bapak dari anak-anak kamu, memberikan dampak psikologis ke anak kamu gak? Oh pasti, tapi itu nanti. Yang jelas sekarang yang terpenting kondisi kesehatan janin aku dulu, mental aku dulu. Kedepannya nanti bisa aku pikirin lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.